A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet episode yang ke-27. Selamat mendengarkan. Saat itu Ki Pratito bersama dengan dua kawannya mengancam akan menggunakan ilmu pamungkasnya kepada Ki Ronggo Wirodadi dari pasukan khusus Demak Bintoro. Namun pada saat itu Ki Ronggo Wirodadi hanya tersenyum dan selanjutnya ia berkata, "Aku tahu bahwa kalian masih belum melepaskan ilmu puncak kalian." Namun Ki Pratito menggeram sambil berkata, "Bersetan, aku memang belum benar-benar sampai ke puncak ilmuku. Aku belum mempergunakan senjataku." Ki Ronggo Wirodadi termangu-mangu. Ia mulai memperhatikan senjata ketiga orang yang siap bertempur kembali itu. Jika mereka mempergunakan senjata mereka, maka Ki Ronggo Wirodadi pun harus mengimbanginya. Ia harus juga mempergunakan senjatanya. Senjata di tangan-tangan orang yang berilmu itu tentu akan sangat berbahaya baginya. Apalagi mereka bertiga akan mampu bekerja sama dengan sangat mapan. Namun demikian, untuk beberapa orang tertentu, senjata justru terasa akan mengganggu. Kekuatan ilmu mereka akan lebih berbahaya jika dilontarkan tanpa mempergunakan senjata. Namun mereka yang mampu menyatukan ilmu mereka pada senjata atau menyalurkan pada senjata yang ada di tangan, maka rasa-rasanya senjata itu mempunyai kemampuan yang berlapis. Namun Ki Pratito beserta kedua kawannya itu masih belum menarik senjatanya. Akan tetapi ia dengan wajah ngadah berkata, "Jangan cemas Kisana, aku tidak akan mempergunakan senjataku. Demikian pula kedua orang kawan-kawanku itu. Namun aku beserta kedua kawanku ini ingin membunuhmu dengan tangan kami. Dengan demikian kami akan mendapat kepuasan." Ki Ronggo Wirodadi termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Apapun yang akan kau lakukan, lakukanlah. Sebab sebentar lagi kau akan mengalami nasib yang sangat buruk. Kedua kawanmu akan aku hancurkan lebih dahulu. Selanjutnya baru kau yang kuhancurkan," berkata Ki Ronggo Wirodadi. "Dedemit alas," wajah Ki Pratito menjadi merah. "Kau terlalu sombong di sana." Ki Ronggo Wirodadi tidak menjawab. Sementara itu Ki Pratito telah meloncat pula mendekat, sedangkan kedua kawannya pun telah meloncat pula. Demikianlah, sejenak kemudian maka pertempuran pun telah membakar area tersebut. Ki Pratito yang juga prajurit yang dipercaya oleh Raden Djoko Swasono itu memang meningkatkan kemampuannya. Demikian pula dengan kedua kawannya. Ki Pratito kemudian telah mengeluarkan ilmunya. Ia memulai menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Dan saat kemudian telah nampak asap kebiru-biruan yang tipis mulai mengepul dari telapak tangannya itu. Ki Ronggo Wirodadi tidak terlalu terpengaruh dengan asap tersebut, karena ia pernah mengalami benturan dengan kekuatan ilmu sejenis. Tetapi ketika Ki Ronggo Wirodadi juga melihat kedua orang kawannya, Ki Pratito memusatkan alat buktinya, maka Ki Ronggo Wirodadi harus benar-benar berhati-hati. Kedua orang kawan Ki Pratito itu ternyata mempunyai sikap yang sama. Dengan demikian maka Ki Ronggo Wirodadi tahu bahwa keduanya adalah saudara perguruan. Namun Ki Ronggo Wirodadi itu tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih tua dan memiliki landasan ilmu yang lebih tinggi. Ketika pertempuran semakin meningkat, Ki Ronggo tidak berusaha untuk menilai lawan-lawannya. Ki Ronggo Wirodadi tidak mempunyai kesempatan yang cukup lama. Sejenak kemudian, maka Ki Pratito telah meloncat menyerang Ki Ronggo. Ia berharap bahwa kedua orang kawannya pun akan melakukan hal yang serupa. Betapapun tinggi ilmu dan kemampuan lawannya, namun satunya kekuatan dari ketiga orang itu akan dapat menghancurkannya. Ki Ronggo Wirodadi telah melihat serangan yang datang. Sebenarnya, kedua orang seperguruan Ki Pratito itu pun telah meloncat menyerang dengan cara yang sama.
Keduanya mempersiapkan tangannya di sisi lambungnya dengan telapak tangan menelantang terbuka dan jari-jari merapat, sedang tangan kirinya menyenang dada dengan jari-jari mengempal. Demikian mereka meluncat, maka tangan yang terbuka dengan jari-jari merapat itu telah diayunkan, serta siap mematuk tubuh Kironggo Wirodadi. Namun Kironggo Wirodadi telah siap menghadapi segala kemungkinan, namun ia pun sadar bahwa ia belum tahu pasti apakah akibatnya jika ia membenturkan kekuatan mereka bertiga. Namun Kironggo Wirodadi tidak akan melarikan diri dari benturan kekuatan tersebut, meskipun ia harus membuat perhitungan yang secepatnya. Ternyata pada saat itu, Kironggo Wirodadi tidak menunggu ketika orang lawannya itu membenturkan ilmunya. Namun dalam waktu yang singkat, Kironggo Wirodadi telah mengambil keputusan. Demikianlah, maka Kironggo Wirodadi itu justru menyongsong serangan itu. Bukan serangan Ki Pratita, namun seorang di antara kedua orang kawannya. Maka dengan demikian ia berharap bahwa kedua orang yang lain akan dapat dihindarinya untuk sementara. Sikap Kironggo Wirodadi yang tiba-tiba itu memang mengejutkan. Ia telah meloncat dengan loncatan panjang, membentur seorang di antara kedua orang kawan Ki Pratita itu. Sedangkan kedua orang yang lain yang sudah melancarkan serangannya harus mengambil sikap pula. Mereka telah mengurungkan tangan serangannya. Namun demikian cepatnya terjadi sehingga keduanya telah kehilangan waktu beberapa saat. Sementara itu telah terjadi benturan yang keras antara Kironggo Wirodadi dengan salah seorang kawan Ki Pratita. Kironggo Wirodadi merasakan betapa ilmunya telah membentur kekuatan yang besar, sehingga hentakannya justru telah mendorongnya terpental beberapa langkah belakang. Namun ia masih tetap dapat menguasai diri dari keseimbangannya. Bahkan dengan cepat Kironggo Wirodadi memperbaiki kedudukannya dan siap untuk menerima serangan baru yang akan meluncur ke arahnya. Namun sementara itu, lawannya yang membentur kekuatan ilmu Kironggo Wirodadi benar-benar mengalami goncangan yang luar biasa. Sebenarnya pada saat itu, Kironggo Wirodadi memang masih belum mempergunakan ilmu puncak sepenuhnya, ilmu yang disadap dari perguruannya. Meskipun demikian, ternyata bahwa kekuatan ilmu Kironggo Wirodadi itu bagaikan menggetarkan isi dadanya. Orang itu telah terlempar keluar arena. Orang itu terbanting di tanah sebagaimana pernah ia alami sebelumnya. Namun bukan sekedar terdorong kekuatan, namun satu hentakan ilmu yang luar biasa. Orang itu jatuh terkapar di tanah, namun karena hentakan yang sangat kuat membuatnya ia tidak serta mampu bangkit berdiri tegak. Sebab karena benturan ilmu itukah, maka orang itu merasa isi dadanya bagaikan diremuknya. Demikian ia jatuh terkapar. Maka orang itu tidak mempunyai kekuatan lagi, meskipun hanya untuk bangkit serta duduk di atas tanah. Ki Pratita yang menyaksikan sikap Kironggo Wirodadi itu dengan serta-merta berkata, "Curang kau telah menipu kami dengan sikapmu. Jika kau seorang satria maka